Simposium 5 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Profesor Dr. Med. Dr. Retno Danarti, spesialis kulit dan kelamin konsultan, FISDV, FAADV. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Profesor Retno bekerja sebagai dosen di Departemen Dermatologi dan Venerologi FK UGM. Lalu beliau interest di bidang pediatrik dermatologi, genodermatologi, serta beliau merupakan lulusan dari FK UGM pada tahun 1995 dan juga mendapatkan gelar Dr. Med di Philips University Marburg, Germany pada tahun 2004, serta dermatovenerologis UGM pada tahun 2007. Dan berikut link publikasi dari beliau. Baiklah, tanpa berpanjang kata lagi, saya akan mempersilahkan Profesor Retno untuk mengambil alih acara. Ya, baik. Terima kasih kepada MC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum PBID beserta jajaran pengurus, Ketua PP Perdoski beserta jajaran pengurus, Ketua Kolegium Dermatologi dan Venerologi Indonesia beserta jajaran pengurus, serta Ketua Panitia Medical Studium General 2022 beserta jajaran pengurusnya. Guru besar, dokter, teman sejawat yang saya hormati, dan adik-adik PPD SDV dan mahasiswa yang sangat saya banggakan. Perkenalkan, saya Retno Danarti yang ditugasi sebagai moderator untuk memandu pada sesi ini. Selamat datang pada Simposium 5 Medical Studium General 2022 Dermatologi dan Venerologi yang diselenggarakan oleh PBID bekerja sama dengan PP Perdoski. Topik Simposium 5 ini adalah tentang dermatologi anak. Ada dua pembicara pada simposium ini, yaitu yang pertama adalah Dr. Suci Widiati, MSc, SPKK Konsultan, FINSDV, FAADV, yang akan membawakan materi tentang epidermolisis bullosa di Indonesia, dan pembicara yang kedua adalah Dr. Nani Soraya, SPKK, FINSDV, FAADV, yang akan membawakan materi dermatitis pada bayi dan anak. Waktu untuk presentasi tiap pembicara adalah 20 menit dan diskusi nanti pada akhir sesi setelah kedua pembicara selesai menyampaikan materinya. Baik, kita mulai sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Suci. Mohon ditayangkan CV. Ya. Dr. Suci Widiati adalah staf pengajar di Departemen DV FK UNS dan staf di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di FK UNS dan pendidikan spesialis di UGM. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 di UGM yang insya Allah sebentar lagi selesai. Amin, Dr. Suci. Beliau adalah salah satu pengurus di kelompok studi dermatologi anak Indonesia dan Debra Indonesia. Publikasi beliau banyak dapat dilihat pada ResearchGate, Google Scholar, serta PubMed yang sebagian besar diantaranya adalah tentang epidermolisis bullosa yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Saya persilakan Dr. Suci untuk mempresentasikan materinya. Waktu 20 menit ya, Dr. Suci, silakan Dok. Terima kasih banyak Dr. Retno, Prof. Retno, terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen, Prof. Apa sudah nampak, Prof? Sudah, Dok. Selamat pagi. Guru-guru saya, senior saya, dan rekan-rekan sejawat sekalian. Terima kasih saya sampaikan kepada PP Perdoski dan juga KSDAI yang berkenan memberikan kesempatan pada saya pada kesempatan yang luar biasa ini di Studium General ID untuk dapat mempresentasikan mengenai epidermolisis bullosa di Indonesia. Saat ini kita akan bicarakan mengenai apa sih permasalahannya dan bagaimana cara penanganannya.
hal-hal yang nanti akan kita bicarakan di sini adalah terkait dengan apa itu epidermolysis bullosa. Mungkin ada beberapa teman yang masih belum paham betul mengenai epidermolysis bullosa. Nanti kita akan coba ulas bersama. Kemudian mengapa sih ini perlu diangkat untuk diketahui bersama, dan bagaimana manajemennya untuk epidermolysis bullosa. Apakah kita perlu mengobatinya atau kita perlu merawatnya. Jadi, epidermolysis bullosa adalah suatu kelainan genetik yang terjadi akibat kelainan mechanobullous disease, di mana kulit pasien menjadi sangat mudah terkena trauma, menjadi lepuh karena gesekan yang hanya ringan sekali. Sehingga sering disebut bahwa epidermolysis bullosa adalah kelainan kulit dengan serapu sayap kupu-kupu. Epidermolysis bullosa ini tidak hanya terkena pada kulit saja, tapi dia juga bisa mengenai organ-organ lain, seperti misalnya organ saluran cerna, organ saluran pernapasan, genitourinaria, dan sebagainya. Sehingga kita perlu memberikan penanganan yang menyeluruh pada pasien-pasien ini. Epidermolysis bullosa, meskipun langka, namun saat ini terjadi pada sekitar 500.000 orang di seluruh dunia, dan tidak ada hubungannya dengan penularan, tapi dia memang suatu kelainan genetik dan tidak ada obat untuk penyakit ini. Sayangnya, epidermolysis bullosa bisa mengenai hanya lokalisata saja, tapi dia juga bisa mengenai ke seluruh organ kulit. Misalnya, dia bisa terkena hanya di telapak tangan atau telapak kaki saja, tapi variasi klinisnya cukup banyak, sehingga bisa juga mengenai hampir generalisata di seluruh tubuh, sehingga kualitas hidup dari pasien cukup terganggu karena hal tersebut. Di berbagai belahan di penjuru dunia, itu sudah ada prevalensi dan insidensi dari penyakit epidermolysis bullosa, misalnya di Amerika antara 11,7 per 1 juta penduduk, dan di Inggris itu sekitar 32 sampai 49 di negara-negara Eropa. Bagaimana dengan di Indonesia? Pada saat ini, terima kasih kepada Debra Indonesia yang telah mengumpulkan register pasien-pasien epidermolysis bullosa di seluruh Indonesia. Ada sekitar 66 pasien yang terregister di Debra Indonesia. Namun, 66 pasien ini masih jauh dari perkiraan yang ada. Apabila kita perkirakan bahwa penduduk Indonesia itu adalah 200 juta penduduk jiwa, sedangkan prevalensi dari epidermolysis bullosa adalah 11,7, maka setidaknya ada sekitar 2.000 pasien epidermolysis bullosa di Indonesia. 66 adalah angka yang sangat kecil, sehingga kita perlu memberikan awareness untuk para petugas kesehatan bagaimana mendiagnosis, karena mungkin saja pasien-pasien itu ada di sekitar kita, namun tidak terdiagnosis dengan baik. Ini adalah daerah-daerah di mana register dari Debra Indonesia, ada di beberapa di Sumatera, sebagian besar ada di Sulawesi dan di Papua, dan juga ada di daerah Jawa yang terbanyak. Apabila kita lihat di sini, Jawa Barat merupakan daerah yang paling banyak bisa mengorganisir pasien-pasien dengan epidermolysis bullosa, diikuti dengan Jakarta dan Jawa Tengah serta Yogyakarta. Pada Debra Indonesia juga nampak di register bahwa antara laki-laki dan perempuan itu tidak banyak perbedaan, dan sebagian besar diagnosisnya masih menggunakan diagnosis klinis, dan 23% yang lain adalah menggunakan diagnosis baik itu histopatologi maupun tes genetika. Untuk jumlah diagnosis dengan pasien
epidermolysis bullosa simplex sekitar 25%, sedangkan untuk distrofik EB adalah 25 orang. Jadi bagaimana epidermolysis bullosa itu? Apa penyebabnya? Jadi penyebabnya adalah daerah antara epidermis dan dermis itu terjadi, ada di situ ada protein perekat kulit yang sangat penting untuk merekatkan antara epidermis dan dermis maupun antara keratinosit satu dengan keratinosit yang lain. Namun pada pasien-pasien dengan epidermolysis bullosa itu terjadi mutasi pada protein-protein yang bertugas untuk merekatkan kulit tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Apabila protein itu hilang, maka tidak terbentuk jangkar yang bisa merekatkan kulit. Ada sekitar 40 protein yang berhubungan dengan itu. Tahun 2020 dilakukan konsensus baru oleh Profesor Haas dan para pakar EB di dunia untuk reklasifikasi lagi epidermolysis bullosa inheriter dan disatukan dengan kelainan kulit rapuh yang lain yang disebut sebagai genetic disorder with skin fragility. Di situ mereka membagi menjadi dua kelompok besar yang sebagai umbrella, sebagai payung besar kelompok kulit dengan kelainan yang rapuh. Di antaranya ada kelainan klasik EB dan yang satu adalah kelainan lain dengan kulit rapuh. EB sendiri secara klasikal dibagi menjadi 4, yaitu ada EB simplex, EB junctional, dystrophic, dan Kindler EB. Sedangkan kelainan-kelainan yang lain yang berhubungan dengan kulit yang rapuh, diantaranya adalah peeling skin disorder, erosive disorder, yaitu erosive skin fragility disorder, hyperkeratotic disorder with skin fragility, dan connective tissue disorder with skin fragility. Jadi semua kelainan-kelainan kulit yang rapuh perlu dilakukan diagnosis banding pada saat kita ingin mendiagnosis suatu pasien apakah dia epidermolysis bullosa atau enggak. Jadi itu harus dilakukan diagnosis bandingnya. Ini adalah yang tadi telah saya sampaikan, mutasi yang terjadi pada EB. Saat ini ada panel ads yang bisa dicari untuk melihat kira-kira pasien-pasien herediter yang sedang kita cari itu termasuk mutasi pada protein yang mana saja atau pada gen yang mana saja di situ. Ada 40 mutasi yang berhubungan dengan EB dan congenital skin fragility. Sedangkan untuk EB sendiri ada 20 mutasinya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, apabila kita ibaratkan suatu rumah dengan dinding-dindingnya adalah keratinosit dan tiang-tiang pancangnya itu adalah protein-protein perekat kulit. Apabila protein itu tidak ada, maka otomatis dinding-dinding itu tidak akan kuat menahan gangguan-gangguan baik dari eksternal maupun dari internal, sehingga mudah sekali akan terjadi kerusakan pada rumah tersebut. Jadi bagaimana? Apakah ini penting untuk dibicarakan? Epidermolysis bullosa ini tentu saja penting untuk dibicarakan. Karena yang kita ketahui hanya sedikit dari semua bagian yang perlu diketahui lebih lanjut. Pada neonatus misalnya, ada banyak sekali kelainan yang mirip dengan epidermolysis bullosa. Di sini ada 3 kelainan yang saya sampaikan yang bisa kita bandingkan apakah itu suatu epidermolysis bullosa atau tidak. Yang pertama misalnya ada bayi dengan gambaran kulit yang mudah erosi di daerah-daerah yang penuh daerah erosi baik di pantat, di siku, di lutut, dan apakah ini suatu epidermolysis bullosa? Kemudian juga yang kedua adalah pasien dengan lagi-lagi erosi di daerah lengan atas, tungkai bawah, dan juga daerah genital, dan dia diikuti dengan adanya cleft pada bibirnya yang sumbing. Dan yang ketiga adalah
Kelainan yang sama juga adanya erosi pada lengan atas dan juga pada punggungnya, juga ada di daerah jari-jari tangannya. Apakah ini epidermolysis bullosa? Ternyata bukan. Jadi kasus yang pertama adalah kami duga sebagai bullous congenita ichthyosiform erythroderma. Sedangkan kasus yang dua adalah ankyloblepharian ectodermal cleft palate syndrome. Dan kasus yang ketiga adalah ectodermal dysplasia. Jadi betapa sulitnya kita perlu mendiagnosis suatu kasus itu epidermolysis bullosa atau tidak, sehingga ini yang menyebabkan misdiagnosis dan sehingga tata laksananya pun menjadi terganggu. Jadi apa sih problem-problem pada saat kita akan menegakkan diagnosis epidermolysis bullosa pada neonatus? Yang pertama adalah gambarannya mirip dan overlapping. Kemudian yang kedua, bisa terjadi koinsidensi dengan penyakit-penyakit yang lain. Dan yang ketiga, kadang terjadi kolonisasi atau superinfeksi dengan Staphylococcus atau Streptococcus. Dan yang terakhir adalah kadang-kadang pada neonatus, manifest klinisnya belum muncul, sehingga sulit kita untuk mendiagnosis apakah ini epidermolysis bullosa atau bukan. Yang lain adalah pada saat kita pengambilan sampel diagnostiknya. Kadang untuk pasien-pasien dengan neonates, sampelnya kadang tidak representatif karena kesulitan dalam pengambilannya. Dan waktu pengambilan sampel juga kadang tidak pas, begitu juga dengan media transport, sensitivitas dan spesifitas, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah pengalaman dalam menginterpretasikan hasil suatu kasus EB atau bukan EB. Jadi, apabila kita melihat suatu neonatus yang mempunyai kulit yang berlepuh seperti pada kasus di samping kiri, kita harus perhatikan juga teman-teman apakah dia infeksi, apakah kemungkinan kinodermatosis, atau kemungkinan dia penyakit imunobullosa yang lain. Yang terpenting adalah lakukan pemeriksaan gram dan pemeriksaan kultur untuk mengeksklusikan penyakit-penyakit, bakteri, virus, dan fungal, kemudian juga lakukan biopsi, dan pemeriksaan biopsi dilakukan dengan baik itu dengan mikroskop cahaya, imunofluorescence, indirect immunofluorescence maupun direct immunofluorescence juga bisa dilakukan. Dan yang tidak kalah penting, bisa dilakukan pemeriksaan genetik pada pasien-pasien ini untuk melihat di mana titik dari mutasi gen yang terjadi. Jadi, apa saja diferensial diagnosisnya? Kita bisa sama-sama lihat di sini, bisa berupa bullous empytheco, staphylococcal scalded syndrome apabila dia bakteri, atau pada saat dia infeksinya virus, bisa itu herpes simplex, neonatal candidiasis, atau neonatal varicella. Pada fungal bisa berupa candidiasis neonatal. Di genodermatosis sendiri, diferensial dari lepuh pada neonates itu ada beberapa banyak, diantaranya adalah inkontinensia pigmenti, ectodermal dysplasia, bullous congenital ichthyosiform erythroderma, Pachyonychia congenita, epidermolysis bullosa, dan congenital erosive dermatosis. Penyakit imunobullosa juga perlu dipikirkan apabila kita melihat lepuh pada neonatus, yaitu adanya bullous pemphigoid, pemphigus vulgaris, bullous aplasia cutis congenital, dan bullous mastocytosis. Setelah kita tahu bagaimana cara mendiagnosis dari pasien-pasien dengan EB, yang berikutnya adalah bagaimana manajemennya. Problem-problem dari pasien-pasien yang kami temui adalah, pertama adalah lukanya yang kronis, dan luka kronis itu mudah sekali terjadi infeksi. Yang kedua adalah nyeri dan rasa gatal yang sering muncul dan kadang tidak berhenti. Ketiga adalah dampak psikologis pada pasien dan juga sosial stigma yang sering dialami oleh pasien akibat luka pada kulitnya. Dan yang terakhir adalah perawatan diri yang kurang karena ketidaktahuan dari pasien mengenai kelainannya. Ini adalah pasien dengan epidermolysis bullosa simplex.
secara gambaran klinis pada pasien EB simplex terjadi saat lahir atau beberapa saat kemudian. Lepuh biasanya terjadi pada daerah-daerah telapak tangan atau daerah telapak kaki, dan dia lepuhnya terjadi di suprabasal, sehingga jarang sekali terjadi bentukan jaringan parut atau milia, dan jarang terjadi null dystrofi pada pasien-pasien dengan epidermolysis bullosa simplex. Jadi apa tata laksana luka yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah seperti biasa harus kita mencegah infeksi yang terjadi. Yang kedua, apabila ada lepuh, kita perlu mengaspirasi lepuh tersebut atau menghilangkan lepuh yang terjadi, karena lepuh yang kita diamkan, dia akan menjadi lepuh yang membesar. Jangan mengharapkan bahwa lepuh itu nanti akan hilang sendiri atau lepas sendiri. Jadi kita perlu lakukan aspirasi atau kita gunting sedikit di daerah tepi lepuh itu, kemudian kita kompres pelan-pelan supaya cairan dari lepuh itu menghilang. Apabila tidak, maka nanti lepuhnya akan menjadi membesar dan itu akan melukai pasien. Yang berikutnya adalah menjaga dari trauma. Dan pada kasus-kasus dengan EB simplex bisa dibiarkan tanpa pembalutan karena lukanya masih terletak di superficial di atas epidermis. Bagaimana dengan EB junctional? Pada EB junctional, kita biasanya luka dapat terjadi di kulit kepala atau juga bisa terjadi di tungkai, dan luka pada EB junctional itu biasanya terjadi hipergranulasi, sehingga lukanya itu kesembuhannya menjadi lebih sulit di antara dengan kasus-kasus EB yang lain. Pada pasien EB junctional juga sering ditemukan adanya alopecia, kemudian enamel dari giginya juga menjadi kecil-kecil, dan kadang ditemukan keterlibatan dari genitourinaria. Pada kasus ini kita lihat pasien di Rumah Sakit Sarjito yang dirawat, dari awalnya sebelum perawatan lukanya cenderung tidak terawat dan kronis, namun dengan perawatan luka yang baik, kita berikan cara bagaimana supaya tidak banyak tekanan yang dilakukan pada daerah kakinya, maka perawatannya menjadi lebih baik dan lukanya berangsur-angsur menyembuh. Terima kasih kepada Prof. Retno Danarti untuk perawatan luka pada pasien ini. Kemudian untuk wound manajemennya adalah kita perlu lakukan kelola luka kronis dan hipergranulasi. Untuk hipergranulasi bisa diberikan dengan steroid yang super poten atau bisa juga diberikan dengan trichloroacetic acid. Untuk KASA direkomendasikan dengan memberikan KASA yang mengandung lipokoloid atau hidrogel, sedangkan penggunaan silikon foam dan gel ternyata kurang efektif untuk pasien-pasien dengan EB junctional. Mohon izin, Dr. Suci, 5 menit lagi, Nji. Ya, terima kasih, Prof. Untuk distrofik EB, lukanya biasanya bisa terlokalisasi di ada dominan EB dan resesif EB. Mereka meliput dominan EB biasanya lebih ringan, sedangkan yang resesif EB itu lebih generalisata, kukunya menghilang, kadang-kadang ada pseudosindaktili dan kulitnya lebih rapuh. Untuk wound management dari EB distrofik itu meliputi kolonisasi mikrobia, lindungi trauma, hindari daerah-daerah yang untuk menghindari kontraktur, sehingga kita perlu berikan KASA pada daerah-daerah tersebut, kemudian manajemen gatal jangan dilupakan. Yang terakhir adalah untuk kinder epidermolysis bullosa, itu kita bisa berikan karena lepuhnya bisa terjadi jaringan parut maupun tidak terjadi jaringan parut. Dan pada usia yang semakin dewasa, biasanya dia akan menghilang lepuhnya digantikan oleh kulit yang hiperpigmentasi dan terjadi poikiloderma, yaitu perbedaan warna kulit. Sehingga perawatan luka yang perlu diberikan adalah dengan memberikan pelembab pada kasus-kasus
Kindler epidermolysis bullosa. Yang berikutnya adalah, jadi kita perlu cure atau care. Dua-duanya sangat penting yang perlu dilakukan. Yaitu saat ini para pakar di dunia melakukan terapi dengan menggunakan penelitian-penelitian gen terapi, cell based terapi maupun protein terapi untuk pasien-pasien dengan EB, dan juga mencoba melakukan terapi dengan mengurangi inflamasi yang terjadi dengan berbagai preparat. Di antaranya adalah preparat diaserin, losartan, kemudian ada agen biologis yang juga bisa diberikan untuk pasien-pasien dengan EB, dan pemberian timosin B4 dan analgesik juga saat ini sedang dicobakan untuk mengurangi inflamasi dari pasien dan juga untuk mengurangi nyeri dan gatal. Bagaimana pengalaman kami dalam merawat pasien-pasien epidermolysis bullosa? Jadi pasien epidermolysis bullosa yang penting adalah perawatan lukanya dengan baik. Pemberian perawatan luka yang baik dengan pelembab, kemudian dengan menggunakan dressing yang cukup baik, hidrokoloid gel atau hidrokoloid sheet, untuk pasien-pasien ini dapat memberikan hasil yang memuaskan. Dan juga kami terima kasih untuk Prof. Yohannes Widodo yang telah memberikan kebaikan untuk merawat pasien EB dengan menggunakan non-culture cell spray pada pasien kami di Rumah Sakit Dr. Sarjito yang terdapat kelainan pada mutasi laminin B3, dan dengan menggunakan sel spray yang berasal dari sel keratinosit, pasien ini didapatkan adanya perbaikan meskipun tidak menyeluruh. Hanya pada saat minggu ke-15 ini terjadi sedikit pengurangan dari pengurangan dari perbaikan klinisnya. Namun begitu, manfaat dari sel keratinosit spray autologous ini sangat menggembirakan untuk pasien. Jadi manajemennya adalah manajemen komprehensif. Yang pertama adalah obati penyebabnya, yaitu dengan mengenali subtipe EB dan mengakses nutrisi dari pasien. Apabila ada iron deficiency, kita bisa berikan ferrous dan sebagainya. Kemudian juga patient center concern, di mana kita perlu melihat bagaimana nyerinya, obati nyerinya misalnya dengan menggunakan antidepresan trisiklik, kemudian kita juga bisa memberikan gabapentin, untuk gatalnya kita bisa berikan antihistamin, dan juga jangan lupa untuk aktivitas sehari-hari dari pasien harus dicari bagaimana caranya supaya misalnya dia bisa tetap beraktivitas namun menghindari trauma yang terlalu berlebihan. Untuk perawatan luka tergantung dari lokasi luka dan subtipenya, dan bersihkan, kenali keganasan, dan sistem kesehatan yang menyeluruh. Ini adalah slide yang terakhir kami. Debra Indonesia diprakarsai oleh KSDAI dengan saat ini diketuai oleh Dr. Tina Arlina. Kami berusaha untuk menggandeng pasien-pasien dengan epidermolysis bullosa dengan program registry yang baik, kemudian dengan wound care yang baik. Kami mencoba memberikan edukasi untuk pasien-pasien EB supaya mereka meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dengan take home message kami adalah untuk penegakan diagnosis EB yang tepat dapat mengoptimalkan tata laksana EB. Tata laksana EB yang menyeluruh akan meningkatkan kualitas hidup pasien, dan terapi dengan tujuan menyembuhkan dan merawat dari pasien-pasien EB sangat dibutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat.